Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari mahasiswa Produktivitas Matematika Universitas Indonesia. Kami akan menjelaskan materi apa saja yang kami dapatkan selama belajar pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts to the wall. Where that thing, bitches up a line, and you know. Materi yang pertama yaitu teori belajar. Teori belajar ada beberapa macam. Yang pertama adalah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi intinya, dalam teori belajar behavioristik, guru lebih mementingkan hasil daripada proses belajar. Yang kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif merupakan teori yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Teori belajar yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yakni teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Intinya, siswa dibiarkan membangun pemahamannya sendiri tentang informasi yang didapatkannya. Materi selanjutnya yaitu profiling peserta didik. Profiling peserta didik yaitu data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Untuk menyusun profiling peserta didik, guru harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini meliputi etnik, status sosial, dan budaya siswa. Kemudian yang harus diketahui yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini meliputi aspek-aspek perkembangan dan kemampuan awal siswa. Kemudian yang terakhir yaitu kesiapan peserta didik. Nah, kesiapan peserta didik ini meliputi minat, gaya belajar, dan motivasi siswa. Berikut bagan profiling peserta didik yang pernah kami buat. Materi yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru perlu melakukan tes diagnostik awal. Tes diagnostik sendiri adalah tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu kegiatan belajar mampu memberikan banyak kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman dalam belajar secara langsung. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mampu mencangkup semua aspek perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu kegiatan belajar dapat berlangsung melalui proyek, pusat belajar, dan bermain yang mencerminkan minat anak. Keempat, program belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak dan tidak memaksakan sistem yang dikembangkan oleh guru. Materi yang keempat yaitu School Well-being. School Well-being adalah sekolah yang berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa dan semua anggota komunitas sekolah. School Well-being memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada having, yaitu dimensi yang berkaitan dengan kondisi atau situasi sekolah. Kemudian yang kedua ada loving, yakni dimensi yang mengarah pada hubungan sosial. Dan yang ketiga ada being, yang berarti pemenuhan diri. Dan yang keempat ada health, yakni kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Materi selanjutnya yaitu mengimplementasikan teori-teori perkembangan kognitif, sosial emosional, dan konteks budaya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teori Brunner.
Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dan teorinya disebut free discovery learning. Adapun tahap perkembangan menurut Brunner yaitu yang pertama enaktif, ikonik, dan simbolik. Selanjutnya teori Van Hill. Teori Van Hill yaitu teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri dan menekankan kecepatan tahap berpikir. Adapun tahap berpikir menurut Van Hill yaitu yang pertama visualisasi, kedua analisis, ketiga deduksi informal, yang keempat deduksi, dan yang kelima yaitu regior. Kemudian selanjutnya ada etnomatematika. Etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya tertentu seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk memberitahukan kita bahwa matematika tidak hanya kita temukan dalam pembelajaran di sekolah, tapi matematika bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contoh implementasi etnomatematika dalam pembelajaran. Di sini yang pertama ada permainan tradisional congklak. Guru dapat menggunakan permainan tradisional congklak ini ketika akan membelajarkan materi tentang lingkaran, bola, bilangan, dan konsep kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kemudian yang kedua, ada bangunan tradisional atau rumah adat. Guru dapat menunjukkan kesamaan bentuk bangunan ruang yang dipelajari di sekolah dengan bangunan rumah adat yang sesuai dengan budaya siswa. Di sini ada bangunan rumah adat Pegalan, yaitu salah satu bangunan tradisional di suku Sasak, tepatnya di desa adat Belik Gumantar. Yang terakhir ada teori Dines. Teori Dines menekankan pembelajaran dengan adanya tahap permainan, melibatkan peserta didik dalam proses belajar. Teori Dines sangat terkait dengan konsep perkembangan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada teori Dines, ada beberapa tahap belajar. Yang pertama, ada free play. Yang kedua, ada games. Yang ketiga, ada persamaan sifat. Yang keempat, ada representations. Yang kelima, ada symbolizations. Dan yang keenam, ada formalizations. Materi yang terakhir yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan, baik itu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, kebiasaan, dan perubahan aspek lain yang ada pada manusia setelah berinteraksi dengan lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang dari dalam. Contoh faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar. Di antaranya, rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi anak didik, labilnya emosi dan sikap, terganggunya alat-alat indera pendengaran dan penglihatan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Contoh faktor eksternal yang dapat menyebabkan timbulnya kesulitan belajar diantaranya yang pertama, ketidakharmonisan hubungan keluarga. Yang kedua, rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang ketiga, wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Yang keempat, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk. Dan yang kelima, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my